Apa kabar Palembang? Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di El Sinta Palembang News untuk edisi siang dan saya masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Palembang, Bapak Zainal Abidin Saracana Hukum. Kita lanjutkan kembali nih Pak Zainal ya. Tadi di awal sudah sedikit disinggung terkait dengan problem di masyarakat ya, masalah yang mungkin sejauh ini masih terus berusaha untuk diselesaikan. Tapi kalau kita berbicara Kota Palembang, tentunya bukan hanya itu saja Pak ya, masih banyak hal-hal yang lain yang mungkin sejauh ini masih timbul pro kontra dari masyarakat, bahkan mungkin kontra ya terhadap hal ini. Nah, pengawasan kepada kinerja pemerintah seperti apa nih Pak Zainal? Ya, pengawasan terkait dengan fungsi kami, controlling, Ya, ini terus kami lakukan melalui komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Palembang, dalam hal ini adalah kelengkapan, eh, badan anggaran, kemudian badan pembentukan perda, ini kami fungsikan terkait pengawasan kami dengan kinerja pemerintah dalam hal ini Kota Palembang. ya. Oke, nah untuk masalah yang krusial apa Pak? Selain tadi batas wilayah. Batas wilayah, kemudian ada lagi pembangunan IPAL, dan juga kami sampai melihat IPAL yang sudah terlaksana di daerah luar, maksud kami luar negeri, terkait pembangunan IPAL, tapi dampaknya sangat berpengaruh dengan masyarakat, walaupun itu nantinya sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh Kota Palembang. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Jadi air limbah yang paling parah di Kota Palembang ya termasuk di daerah Kecamatan Ilir Timur 1, 2, dan 3 itu. Sehingga pemerintah Australia itu memberikan hibah. Ya. Kalau daerah lain diberi pinjaman, utang, tapi kita diberi hibah. Mungkin bentuk kepedulian mereka. Dan itu sangat penting karena setelah kami pelajari bahwa dalam hal ini PDAM Tirtamusi itu menyalurkan air ke rumah-rumah masyarakat bentuknya bersih, air bersih. Nah, setelah diolah air itu jadi kotor, dan PDAM harus menarik air kotor itu kembali. Itulah kerja PDAM Tirtamusi dan IPAL yang sedang mulai beroperasi sekarang ini. Harus ditarik, kalau tidak ditarik, IPAL itu pengolahan air limbah itu diolah sehingga dialirkan ke sungai itu sudah bersih, bening. Kalau orang tidak tahu, itu bisa diminum. Seperti apa? Jernihnya. Langsung bisa dikonsumsi gitu Pak ya? Tapi namanya dari septic tank dan lain-lain kita nggak tega sih minumnya. Jadi harus diolah dulu. Harus diolah dulu. Dan luar biasa itu harapan kita. Sehingga daerah itu, khusus daerah itu untuk saat ini tidak mengotori lagi air sungai. Masyarakat juga bisa langsung merasakan manfaatnya gitu. Nah, tapi walaupun saat ini masyarakat di daerah Pasar 16 ini itu menderita karena pembangunan itu. Tapi ini kan punya konsekuensi semua. Ada dampak baik dan dampak buruknya. Harapan kita dampak buruknya jangan berkepanjangan. Makanya kami sampaikan kemarin, pernah kami panggil pihak-pihak terkait itu, dan terakhir kami ketemu langsung dengan Pak Budi Karya, Menteri PUPR kemarin itu untuk perbaikan jalan tersebut, existing, pengembalian seperti semula. Oke, wah ini kompleks sempat disinggung terkait dengan pembangunan pasar. Nah ini gimana Pak? Ya, pembangunan pasar ya, sudah menjadi perhatian dan kita ketahui bersama bahwa pasar 16 April itu sudah sangat memprihatinkan kemarin. Kemudian dari pihak PD Pasar itu akan memperbaiki dengan kerjasama dengan suatu PT BCR. Nah, kalau menurut mereka yang disampaikan kerjasama itu tidak perlu persetujuan DPR, tapi kami tetap mengawasi terkait itu karena
namanya kerjasama operasional. Yeah. Kami tidak salah, dan ini sudah dipelajari di Komisi 2 terkait itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, pasar menjadi tertata, rapi dan bagus sesuai dengan namanya, karena direvitalisasi menjadi heritage pasar 16 ini. Tapi sekali lagi sudah kami sampaikan sebagai Ketua DPR, dampak untuk masyarakat itu terkhusus masyarakat yang sudah berdagang di situ, itu yang diutamakan. Mereka tetap bisa berjualan di situ, di tempat mereka, apapun persyaratan yang sesuai dan tidak memberatkan. Itu harapan kami. Dan juga pasar 16 itu benar-benar baik dan tertata. Ya, yang penting utamakan nyaman sehingga orang mau berbelanja. Ya, apalagi sekarang ini persaingan sangat ketat dengan dagangan online ini. Bisa pasar yang sekarang ini bisa tenggelam ya. Karena dampak dari online ini. Harapan berikutnya juga dengan pembangunan pasar 16 yang mungkin masih dikerjakan tidak terbengkalai seperti beberapa pasar-pasar yang mungkin ini juga belum diselesaikan, Pak ya. Ya, ini yang menjadi perhatian kami dan kami pertanyakan. Sebelum mereka menyampaikan, kami sudah sampaikan dulu. Ya, dampak hukumnya, karena ini kemarin sudah ada BOT dengan pihak lain. Dampak hukum, kemudian dampak ekonomisnya. Dampak ekonomisnya maksud kami ya persyaratan apa kriteria, kemudian permodalan dari kerjasama dengan pihak ketiga ini ya harus benar-benar diperhatikan, dilihat, karena kita sudah ada contoh. Ya, kalau bahasa kitanya kaca besar ini nih, Aldiron BOT Pasar Cinde tersebut. Ya, jangan sampai terulang lagi, dan kita telaah secara teliti, sudah kami sampaikan dengan pemerintah kota, PD pasar, bagian hukum, keren, lengkap dari sebagai apa sarana penunjang juga dari Polresta untuk mengetahui itu. Harus dilihat. Kemudian dampak kepada para pedagang itu juga harus diperhatikan dan dipikirkan. Ya, karena jangan sampai terulang seperti pasar Cinde, Pak ya. Tapi karena itu sudah disinggung juga oleh Bapak ya, ini masyarakat juga masih bingung nih, Pak. Sebenarnya wewenang pasar Cinde itu kembali ke provinsi atau kota? Kalau 16 kan itu kembali ke kota. Ya. Lalu seperti apa Pak wewenangnya? Ya, kalau kewenangan itu di provinsi. Ya. Tapi provinsi itu kan daerahnya di Kota Palembang. Dampaknya yang jelas masyarakat Kota Palembang. Ini yang kita menjadi susah untuk menjelaskannya kepada masyarakat bahwa itu di bawah provinsi dan juga kerjasama seluruh urusan itu dengan provinsi. Nah, tetapi pemerintah Kota Palembang, karena di wilayah Kota Palembang harus tahu dan mengetahui terkait ini. Karena masyarakat yang berdagang juga masyarakat Palembang gitu. Masyarakat Palembang. Ya, dulunya seluruhnya menyalahkan pemerintah Kota Palembang. Kita kasihan juga kan. Ya. Tapi ya pemerintah Kota Palembang dalam hal ini jauh kita harapkan antisipasi terkait itu. Tetapi ini sudah terjadi, kami harapkan kepada pihak yang berwenang dan terkait untuk bisa menyelesaikan ini. Karena apapun yang dilakukan, yang jelas yang paling terkena dampaknya yaitu pedagang-pedagang yang di Pasar Cinde itu, yang berharap bahwa kemarin itu mereka dapat tempat yang layak untuk berjualan. Kalau nak kilas balik kita ke belakang, lemaklah seperti dulu kalau menurut mereka. Mungkin hanya dipercantik saja, jangan dibongkar gitu Pak ya. Kalau tahu seperti ini. Kami juga berharap, itu sangat berharap, karena PT yang diajak kerjasama itu bonafit, kemudian harapannya juga bisa terwujud dengan baik. Nah, terkait hal itu juga berhubungan dengan
kinerja dari Pak Wako dan juga Ibu Awako ya, mengingat Pak Harno juga Ibu Fitri sudah berakhir masa jabatannya. Nah, kalau sekarang diteruskan oleh Bapak PJ Wali Kota Pak Ratu Dewa, mungkin apa yang menjadi perhatian dari DPRD Pak terkait dengan kinerja pemerintah daerah saat ini? Ya, kemarin pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur Pak Herman Deru sudah memberikan ada solusi terkait itu. Mungkin digantikan dengan pihak lain. Harapan kami ini bisa terrealisasi. Kemudian pemerintah Kota Palembang tetap intent melihat perkembangan itu, dan kemudian masalah hukum, dari aspek hukum dari pihak Kejaksaan Tinggi sudah mulai memeriksa itu. Tapi dalam pemeriksaan ya harapan kita ada langkah tepat sehingga pedagang-pedagang itu bisa berjualan dengan nyaman kembali. Ini yang harusnya, dan itu juga akan memberikan dampak kepada Kota Palembang terkait PAD itu bisa meningkat. Jadi perlu tadi tempat yang nyaman untuk berjualan. Sehingga yang datang pun nyaman. Ini juga berhubungan dengan tingkat keamanan pengunjung atau pembeli yang akan berbelanja di situ, Pak ya. Kalau tempatnya sekarang semrawut dan ada terjadi seperti kemarin itu ada terjadi kebakaran. Dan juga ditakutkan menimbulkan korban jiwa. Kami berharap sekali kepada pemerintah Kota Palembang ada langkah yang baik terkait pemenahan itu. Baik. Mungkin bisa bisa diberikan saran masukan terkait dengan pemerintah provinsi. Baik, itu juga yang juga disampaikan oleh PJ Wali Kota, Pak ya. Artinya kedepannya itu menjadi perhatian juga gitu, Pak ya. Iya. Beliau dalam awal masa kerja beliau sudah menginventarisir mana-mana pekerjaan-pekerjaan yang harus cepat diselesaikan. Kami harapkan bahwa pasar 16 ini menjadi perhatian cepat diselesaikan. Paling tidak ada langkah nyata sehingga pedagang-pedagang itu bisa berjualan dengan nyaman sekali lagi. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan ketidaknyamanan, kadang-kadang masyarakat yang merasa dirugikan juga akan hadir di kantor DPRD, demo dan sebagainya. Ini gimana? Ya, tentu saja ketidakpuasan mereka disampaikan kepada DPRD. Tapi dalam hal ini terkait pasar Cinde ini ke DPRD provinsi. Kami harap dengan jangkauan yang lebih luas dan karena ini di bawah provinsi, sehingga itu bisa tepat disampaikan dan ada solusi. Ya, ini sudah berlarut. Kami lihat dari kerugian para pedagang itu di salah satu media sosial itu cukup besar. Baik. Wah, luar biasa sekali ya pedagang dan juga netizen ya. Artinya menjadi perhatian juga dari DPRD Kota Palembang yang menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah daerah Kota Palembang dan juga pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan agar kiranya dalam pelaksanaan juga bisa maksimal. Kita akan sambung kembali ya obrolan kita bersama dengan Ketua DPRD Kota Palembang atau bersama kami di El Sinta Palembang News Talk edisi siang. Apa kabar Palembang?